Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kita semua bisa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam. Hadirin wal hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, kehadirat Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian di ruangan ini bukan sekedar hadir, bukan sekedar kebetulan. Kehadiran kita hari ini adalah bukti nyata, sebuah manifestasi kepedulian yang mendalam bahwa kita tidak sedang menutup mata. Kita tidak sedang berpaling dari kenyataan pahit yang begitu melanda bangsa ini, yaitu rapuhnya kondisi mental dan spiritual generasi muda kita saat ini. Hadirin yang saya hormati, kita hari ini sedang hidup di sebuah era yang diuji sebagai era modernisasi dan digitalisasi. Segalanya serba cepat, segalanya serba instan. Namun, di balik kemilau teknologi dan kemudahan fasilitas, ada harga mahal yang harus dibayar. Kita sedang menyaksikan sebuah fenomena di mana tekanan hidup semakin berat. Kecemasan merajalela di kalangan remaja dan depresi mengintai siapa saja tanpa memandang usia, status sosial, maupun latar belakang ekonomi. Setiap hari kita disuguhi berita pilu. Ada remaja yang mengakhiri hidupnya karena tekanan akademik. Ada pemuda yang terjerumus ke dalam lingkaran hitam narkoba karena frustasi. Dan ada pula yang mencari pelarian ke arah yang salah, hanya karena mereka kehilangan arah hidup. Mereka mengalami apa yang disebut sebagai existential void atau kekosongan jiwa. Pertanyaan yang harus kita renungkan bersama hari ini adalah, apakah kita akan tinggal diam melihat realita ini? Apakah kita hanya akan menjadi penonton yang pasif saat melihat masa depan generasi penerus kita perlahan-lahan mulai hancur digilas badai zaman? Disinilah hadirin yang berbahagia. Bimbingan konseling Islam harus hadir sebagai jawaban konkret. Kita harus menyadari bahwa pendekatan konvensional saja itu tidak lagi cukup. Metode-metode sekuler seringkali hanya menyembuhkan gejalanya di permukaan, namun gagal menyembuhkan akar masalahnya. Manusia bukan hanya sekedar makhluk fisik dan biologis. Manusia adalah makhluk spiritual. Akar masalah dari segala kecemasan dan kekosongan ini terletak pada rukun rohaninya yang sangat gersang. PKI hadir membawa Al-Quran dan Sunnah, bukan sekedar sebagai pajangan di lemari, bukan pula sekedar sebagai bacaan ritual di kalangan senggang. BKI membawa wahyu ilahi sebagai asyifa, yaitu obat penyembuh jiwa yang sejatinya yang sedang lara. Oleh karena itu, melalui mimbar yang penuh berkah ini, insya Allah saya ingin mengetuk hati hadirin sekalian. Saya mengajak kita semua untuk bergerak bersama untuk melakukan 3 aksi nyata demi menyelamatkan generasi kita. Yang pertama, membumikan gerakan tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa. Mari kita sadarkan masyarakat luas bahwa menyembuhkan luka batin, mengobati trauma, dan meredakan kecemasan itu harus dimulai dari dalam. Harus dimulai dengan membersihkan hati dari penyakit-penyakit spiritual seperti ria, hasad, dendam, dan kesombongan. Jiwa yang kotor
akan melahirkan pikiran yang kacau. Melalui konseling Islam, kita bimbing generasi kita untuk melakukan penataan hati agar mereka memiliki ketahanan mental yang kokoh dalam menghadapi ujian hidup. Yang kedua, merangkul dan melejitkan potensi fitrah manusia. Setiap anak yang lahir ke dunia ini membawa fitrah yang suci, membawa potensi kebaikan yang luar biasa. Namun, jangan biarkan bakat kebaikan dan kesucian mereka mati dan layu hanya karena mereka hidup di lingkungan yang salah. Tugas kita sebagai konselor, sebagai orang tua, sebagai pendidik adalah merangkul mereka, menuntun mereka dengan kasih sayang untuk kembali pada fitrahnya yang mulia, bukan justru menghakimi kesalahan masa lalu mereka. Nomor 3, menjadikan ibadah sebagai terapi ilmiah. Kita memiliki tantangan besar untuk meyakinkan generasi Z ke generasi Alpha bahwa sholat yang kita lakukan, zikir yang kita lantunkan, serta sikap sabar dan tawakal bukanlah sekadar kewajiban ritual keagamaan. Langkah kita tentu tidak akan mudah. Tantangan terbesar yang membentang di depan mata kita adalah tembok tebal bernama ketidaktahuan masyarakat. Kita sering mendengar stigma bahwa pergi ke konselor atau psikolog adalah hal yang memalukan. Ada anggapan keliru bahwa orang yang jiwanya terganggu adalah orang yang gila. Di sisi lain, ada juga romantisasi agama yang sempit yang mengganggu remeh kesehatan mental dengan label kurang iman. Mari kita runtuhkan stigma yang keliru itu sekarang juga. Kurang iman dan gangguan mental adalah dua hal yang berbeda, saling berkaitan. Seorang yang soleh pun bisa mengalami ujian berupa kesedihan yang mendalam, sebagaimana Nabi Yakub alaihi salam yang bersedih hingga matanya memutih. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa mencari bantuan datang ke bimbingan konseling bukanlah tanda kelemahan iman. Justru itu adalah bentuk ikhtiar yang sangat mulia. Sebuah perjuangan yang sah secara syariat untuk menjemput kedamaian batin atau jiwa yang sakinah. Maka dari itu, di akhir pidato ini, saya menyerukan kepada seluruh elemen yang hadir di sini. Mari kita bergandengan tangan, satukan visi, dan rapatkan barisan. Jadikan bimbingan konseling Islam sebagai pilar utama yang tegak berdiri di lingkup keluarga kita, di institusi-institusi sekolah kita, dan di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Jangan menunda lagi. Setiap detik yang kita lewati dalam kepasifan adalah kerugian. Satu tindakan nyata yang kita lakukan hari ini, satu uluran tangan konseling yang kita beri bisa jadi adalah penentu yang menyelamatkan masa depan mental dan spiritual generasi esok hari. Mari bergerak dengan ilmu, mari berdampak dengan iman. Kurang dan lebihnya dalam penyampaian kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah, waridul wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.